Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syukur Rahman. Saya ingin menjelaskan tentang proyek kami praktikum digital digital yang berjudul verifikasi wajah untuk chatbot. Jadi cara kerja dari aplikasi kami ini yaitu uh, jadi sebelum di sini ada chatbot yang dimana adalah yang dibuat untuk pengaduan layanan masyarakat. Nah, ini adalah proyek dari workshop pengembangan perangkat lunak. Jadi kami gabungkan dengan PCD. Dan yang untuk PCD ini yaitu verifikasi wajah. Jadi metode yang kami gunakan di sini adalah R Cascade Classifier. Jadi di sini sebelum menggunakan aplikasi fitur chatbotnya, dia akan terlebih dahulu meminta verifikasi wajah, yang dimana nantinya itu adalah sebagai validasi daripada user yang melakukan pengaduan ke aplikasi tersebut. Nah, berikut adalah codingan untuk PCD-nya. Ini adalah untuk PCD-nya. Dan ini adalah hasil yang sudah ditangkap. Dan kemudian cara kerja dari project ini, yang pertama ini adalah Python ya, sebelum disambungkan ke API. Yang pertama di sini ada buka kamera dan tentukan folder penyimpanan gambar, yang dimana nanti setelah ditangkap gambar yang ditangkap, dia akan disimpan ke directory. Nah, di sini directory yang saya gunakan adalah directory dari komputer saya, yaitu capture face. Yang dimana di sini belum saya hubungkan ke API, ini adalah codingan mentah dari Python. Kemudian indeks untuk penamaan file gambar. Kemudian di sini batas maksimumnya dari dua codingan ini, yaitu satu pemahaman, yang dimana misal nih dia meminta gambar, nanti ada dua slide, dua gambar gitu. Jadi gambar yang pertama sebelum ditangkap dia akan bernilai 0. Setelah ditangkap gambar pertama dia akan berubah menjadi 1. Kemudian sampai menjadi 2 gitu. Jadi setelah dua gambar ditangkap, maka akan ditutup dan disimpan juga ke capture face ini. Nah, di sini juga kami menggunakan fitur kontras, yaitu cara kerjanya ini cukup simpel, yang dimana ketika dia mendeteksi backgroundnya atau latar belakang dari wajah dari seseorang yang menggunakan verifikasi wajahnya ini PCD-nya, dia akan menerangkan gitu. Kemudian ada baca frame kamera, kontras frame, ya ini seperti yang kita bilang tadi, brightness-nya akan dinaikin. Efek mirror ini adalah supaya cara kerjanya seperti kamera di HP, dia akan misalnya kamera, kameranya misalnya kita memalingkan wajah ke kiri, dia akan ke kiri juga, jadi nggak ke kanan. Ya di sini adalah mirror. Nah, ada konversi ke grayscale, ini adalah penentuan color, yaitu kita gunakan di sini pada mata dan muka ya. Kemudian deteksi wajah ini adalah fitur untuk deteksi wajahnya. Wajah terdeteksi mulai hitung waktu jika belum dimulai. Nah, codingan ini berfungsi supaya saat terdeteksi oleh PCD wajah dari seseorang, maka dia akan memasuki dalam fitur hitung mundur. Jadi saat sudah pas wajahnya, tidak kehalang atau ketutup oleh sesuatu, sudah pas, dia akan masuk ke hitung untuk menangkap gambarnya. Deteksi mata ini adalah metode deteksi mata, karena di sini yang saya gunakan adalah mata dan muka. Jadi dua objek ini adalah syarat dari validasi untuk verifikasi dari aplikasi kami. Dan kemudian di sini ada fitur yang saya jelaskan tadi, ya hitung mundur akan masuk ke hitung mundur dalam 3 detik saat wajahnya sudah pas. Hitung mundur di sini adalah menangkap face. Setelah menghitung mundur, memperluas area penangkapan wajah. Artinya di sini dia akan menangkap objek, yaitu dalam lingkup muka. Terpajang dari frame asli tanpa garis hijau ini berfungsi untuk, jadi dia saat mendeteksi ada semacam garis yang mendeteksi
misal muka nih dideteksi, dia akan tampil garis warna hijau. Jadi saat ditangkap gambar dan masuk ke directory folder ini, dia tidak akan ada lagi garis hijau tersebut. Tambahkan tanggal dan waktu pada gambar. Pada gambar yang di capture dia akan memiliki tanggal dan waktu seperti di sini. Tambahkan jumlah yang disimpan yaitu seperti yang saya jelaskan tadi, dia validasi untuk daripada gambar project ini yaitu ditangkap dua gambar. Gambar pertama sebagai mentahannya dan gambar kedua adalah validasi untuk gambar pertama membuktikan bahwa gambar gambar yang kedua ini adalah benar orang dari gambar satu. Kemudian setelah ditangkap gambarnya, dia akan keluar dan masuk ke aplikasi chatbot tersebut dengan kodingan ini. Dan di sini juga ada riset waktu jika mata tidak terdeteksi, dan sampai sini. Nah, sampai di sini dia fitur kerjanya yaitu mendeteksi mata dan wajah. Dan jika wajah dan mata sudah terdeteksi, maka akan langsung di capture gambar wajah untuk verifikasi wajah tersebut. Dan setelah diverifikasi, maka dia akan tutup kameranya dan capture menggunakan kodingan ini. Kemudian berikutnya sini adalah kodingan dari Python tadi yang sudah dihubungkan ke API. API di sini yaitu menggunakan backend Flash, yang mana backend Flash ini adalah menghubungkan ke HP karena saya tidak memiliki server. Kalau seandainya memiliki server, dia bisa langsung dari jarak jauh gitu tanpa menghubungkan kabel Flash ke Android gitu. Dan untuk di sini dia menggunakan izin-izin tertentu. Ya kalau misal teman-teman tidak paham, bisa nanti minta untuk ChatGPT membuatkan backend Flash untuk aplikasi ini ke Dart atau Flutter. Jadi API yang terhubung bisa dilihat di sini. Ini adalah API menandakan bahwa API telah terhubung dengan HP Android saya. Dan untuk API yang saya gunakan ini adalah API yang menghubungkan antara Android saya dengan Python yang saya buat tadi. Kemudian tampilan saat sudah terhubung dan saya jalankan adalah begini. Pertama dari fitur ini ada beberapa fitur, ada 4. Ini terkecuali karena ini sedang dalam pengembangan, jadi saya akan hapus nanti. Yang pertama di sini ada setting yaitu mengedit profile. Di sini edit profile dalam artian mengubah info akun dalam arti username, kemudian akan foto profil gitu. Kemudian di sini ada tampilan home utama. Di sini ada fitur lagi. Kemudian ini adalah verifikasi wajahnya. Kita jalankan. Ini adalah memulai deteksi. Jadi saat tadi sempat merah, yang merah itu adalah tanda menandakan bahwa wajah atau target daripada sarcastic receiver ini, verifikasi wajahnya itu tidak terdeteksi, maka dia akan merah. Error capturing face, artinya dia gagal menangkap wajah dari untuk verifikasi ini. Dan sarcastic receiver ini yang saya sudah hubungkan ke Dart ini, dia sedikit berbeda dengan codingan Python yang mentah tadi, dikarenakan di sini ada beberapa fitur yang sudah kami pindahkan, seperti hitung mundur, karena
dia kayak nabrak itu codingannya, jadi harus dipisahkan terlebih dahulu. Dan jika teman-teman nanti ingin mengembangkan, saya akan memberikan link untuk codingan ini supaya teman-teman bisa melanjutkan dari project saya ini. Kemudian setelah dia mengcapture paste ini, dia akan masuk ke sini. Cuman karena di sini backend yang belum ada, ini contohnya gambarannya. Di sini ada ID daripada akun yang membuat verifikasi wajah untuk masuk ke chatbot, kemudian ada namanya, waktu, dan tanggal. Dan kemudian di sini adalah tampilan foto dari wajah si pengguna layanan chatbot tadi. Jadi verifikasi wajah tadi seharusnya masuk ke sini. Cuman di sini belum ada backendnya. Dan di sini adalah chatbotnya. Jadi di sini fiturnya belum siap. Cara kerjanya setelah fitur misal ini udah siap kan, dia setelah melakukan verifikasi wajah dia akan otomatis masuk ke sini. Jadi fitur ini tidak ada ya. Ini adalah fitur tersembunyi dari codingan ini, yang artinya dia tidak bisa diakses melalui fitur ini. Jadi di sini nanti dihapus. Kita coba untuk chatbotnya. Nama lengkap misal nama saya, masalahnya kita isi acak. Nah, di sini ada sedikit masalah yang gimana dokumentasi dari gambar jadi tidak bisa diupload. Jadi saya gunakan skip saja. Nomornya kita ini nomor acak. Ini adalah dusunnya, tapi random saja. Pilih song. Sudah, kita semua sudah benar. Kemudian kita back. Jadi laporan tadi dia akan masuk ke Gmail. Kita buka Gmail ya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, dia laporan daripada chatbot tersebut dia akan masuk ke email ini. Ini adalah email khusus yang saya buat. Jadi email ini cuma digunakan oleh kepala desa seandainya aplikasi ini sudah siap. Dan seharusnya di sini nanti dia ada semacam WA Me gitu. Jadi kami tidak belum buat di sini yang dimana di saat kepala desa tersebut ingin membalas chat laporan daripada user yang berkeluh, yang mempunyai keluhan, dia akan otomatis bisa kita klik sini dia akan mengarahkan langsung ke WA. Jadi tidak perlu mengetik nomor ini ulang ya di HP-nya. Sampai. Jadi ini saja penjelasan tentang proyek saya yang berjudul verifikasi wajah, eh, chat verifikasi wajah untuk chatbot menggunakan Harkasket Classic. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.